Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. Legend of Martial Immortal, Chapter 323. Lalu, cepatlah, tangkap, Nima, dan lari lagi. Selanjutnya, di 10.000 makam, suara Ye Chen si penuh. Apa yang sedang terjadi di dalam? Di luar Wan dan Baodian, dan Chen, seorang penatua berkulit putih, mengatakan ini lebih dari sekali. Dari sini dia mendengar suara gumam Ye Chen. Ini benar-benar pria kecil yang menarik. Selain itu, Dan Chen dengan lembut mengusap jenggotnya. Berbicara tentang Dan Chen, sebelum kita memisahkan suasana alkimia Wu Wenlingdan, apakah itu agak tidak etis? Penatua berkulit putih memandang Dan Chen dengan batuk. Ini bertentangan dengan leluhur dan susu. Tidak mungkin. Dan Chen menggelengkan kepalanya tak berdaya. Kita perlu mengidentifikasi suasana alkimia. Apakah Anda lupa di mana Yuan dan Fang yang haus darah dan ditemukan di masa lalu? Bukankah itu buku Wan Dan? Benar, itu benar. Tetua bayi mengangguk, potong mood alkimia eliksir jahat itu, agar tidak menyebabkan bencana bagi dunia. Lari, kamu lari lagi. Dalam koleksi Wan Dan, Ye Chen dan Danzu Dragon Soul sudah menguasai mood alkimia dari roh beruntai 5 dan, lelah, terengah-engah dan berkeringat. Tak lama kemudian, Jiwa dan Zulong menanamkan suasana alkimia roh 5 butir di lautan dewa-dewanya. Qian Kun menciptakan dan, segera, Ye Chen ditangkap dari konsepsi artistik yang Wu Lingling dan. Segera, sebuah kejutan muncul di wajah Ye Chen, karena apa yang disebut Qian Kun Huadan dan adalah obat spiritual yang melumpuhkan jiwa, dan merupakan obat terbaik bagi jiwa. Ini adalah harta karun. Oke. Kerja bagus. Ye Chen duduk di kepala Danzu Dragon Soul, dan tidak bisa tidak menepuk kepala Danzu Dragon Soul. Dipuji oleh Ye Chen, Jiwa dan Zulong tampaknya sangat bahagia, dan dia terus melayang dan membawa Ye Chen untuk terbang berkeliling di koleksi Wan Dan. Meskipun tidak bisa dikatakan, Ye Chen dapat merasakan suasana hatinya. Menyenangkan. Segera, keduanya dikirim oleh kekuatan misterius dan kuat. Hah, begitu dia keluar, Ye Chen memuntahkan udara basi, wajahnya dipenuhi dengan senyum. Melihat Ye Chen begitu bahagia, penatua berkulit putih itu tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu. Anak kecil, aku menyadari beberapa jenis suasana magis di dalamnya. Ye Chen tidak mengatakan apa-apa, hanya tersenyum dan mengangkat 3 jari. 3, banyak. Penatua putih menepuk bahu Ye Chen dengan lega. Nima, ada 300, banyak jenis. Ye Chen ingin mengatakannya, tetapi setelah memikirkannya, katakan saja dalam hatimu. Karena dia takut Dan Chen dan lelaki tua itu akan meninggalkannya di Dancheng untuk penelitian. Kunjungan ke Dancheng ini benar-benar merupakan keberuntungan. Terima kasih kepada para senior. Ye Chen memberi hormat dengan hormat kepada Dan Chen. Si kecil agak rendah hati. Rendah hati, Ye Chen menyeringai. Teman kecil, di sini, Dan Chen tersenyum lembut. Anda dapat meninggalkan seni bela diri asli dan menjadi penerus saya untuk penguasa Dancheng berikutnya. Setelah saya turun tahta, Anda akan menjadi penguasa Dancheng generasi ke-142. Tinggalkan seni bela diri yang asli. Ye Chen tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening, dan Chu Xuaner, Chu Linger, Si Yan, Hua, Yang Dingtian, Su Fu, Xiong Er muncul di lautan Tuhan. Tanpa seni bela diri asli, ini adalah sesuatu yang tidak dapat dia lakukan. Orang-orang di Dancheng tidak akan berpartisipasi dalam perselisihan antara berbagai faksi. Namun, dia adalah murid Heng Yuezong, dan dia juga tahu bahwa akan ada pertempuran antara Zheng Yangzong dan Heng Yuezong cepat atau lambat. Jika dia bergabung dengan Dancheng, itu berarti dia harus menyaksikan Zhongmen mati dan terluka tetapi tidak dapat membantu. Penguasa kota dan, kemuliaan tertinggi, tetapi juga kemuliaan tertinggi ini, yang harus mengorbankan sesuatu. Pria kecil, apakah ini sulit untuk dipilih? Melihat Ye Chen diam, seorang pria tua berambut putih di Dancheng bertanya ragu-ragu. Tanpa prasangka, aku mengambil seni bela diri sebagai rumah. Ye Chen menarik napas dalam-dalam. Ye Chen mengucapkan eufemisme, tetapi eufemisme inilah yang membuat Dan Chen mendengar arti kata-kata itu. Ini adalah penolakan. Penolakannya mengejutkan Dan Chen. Lord of Dancheng, itulah Lord of Dancheng. Sungguh suatu kemuliaan yang luar biasa, ini bukanlah godaan yang dapat ditentang oleh siapapun, tetapi junior dari wilayahnya sendiri bahkan menolak. Di istana bawah tanah, ada saat hening. Setelah semua, Dan Chen tersenyum, menepuk Ye Chen, dan tertawa. Si kecil, jangan buru-buru menjawab, Anda kembali dan memikirkannya. Jika Anda mengetahuinya, pintu Dancheng akan terbuka untuk Anda kapan saja. Terima kasih atas perhatiannya. Ye Chen buru-buru memberikan hadiah. Itu, batuk. Segera,
Seorang penatua menepuk pundak Ye Chen dengan ringan, dan mengerutkan kening dan menyeringai, anak kecil. Kita bahkan belum tahu, apakah kamu pergi ke istrimu. Mendengar itu, Ye Chen mengangkat alisnya. Betapa cerdiknya dia, bagaimana mungkin dia tidak mendengar arti kata ini untuk memperkenalkannya kepada istrinya. Jika Anda berpikir tentang hal itu, ia sekarang adalah seorang alkemis dengan gelar. Jangan lihat alkemisnya sekarang tidak sebagus orang-orang tua ini, tetapi alkimiawannya di masa depan pasti tidak ada duanya, atau ia tidak akan mendapatkan jiwa leluhur. Pengakuan, nama dan Seng. Junior yang potensial dan berbakat, saya khawatir kekuatan partai manapun akan ditarik. Untuk tujuan ini, pernikahan politik telah selamat. Tapi aku tidak tahu bagaimana perasaan Xiao You tentang Xuan Fei dan Luo Xi di keluarga kami. Ketika Ye Chen bermeditasi, penatua berbaju putih menatapnya sambil tersenyum. Senior, aku punya menantu perempuan, Ye Chen batuk. Tidak apa-apa dengan menantu perempuan, kita. Dan Chen melangkah, menyela kata-kata penatua, dan meneruskan suaranya, untuk generasi muda, kita tidak harus terlibat sebagai penatua. Hubungan seperti ini adalah sesuatu yang tidak harus kita paksa. Dia dan Seng, penatua bernama Dan Yi berkata, umumnya Mari dan Cheng memikirkannya. Dengarkan aku, ya, biarkan dia bergabung dengan Xuan Nu, dia tidak ingin menjadi yang berikutnya Master Kota, biarkan Xuan Nu melakukannya. Karena dia adalah suami dan istri, Xuan Nu melakukan apa yang dia lakukan. Itulah yang dikatakannya, tapi aku tidak ingin memaksanya, kata Dan Chen. Dia adalah seorang lelaki kecil dengan rasa alami, bahkan penguasa sirk kota dan. Apakah Anda berpikir bahwa gadis hitam dapat melakukan sesuatu? Mari kita mengikatnya, jangan membodohi dirimu sendiri, kata Dan Chen pelan. Lanjut usia, bisakah aku pergi sekarang? Ye Chen bertanya ragu-ragu ketika mereka melihat Dan Chen diam. Ingin meninggalkan Dan Chen. Dan Chen bertanya balik, aku rindu rumah. Ye Chen menggaruk kepalanya, hanya ingin pergi dari sini dengan cepat, karena dia melihat mata beberapa lelaki tua agak tidak normal, dan dia melihat rambutnya tertutup, dan mungkin dia harus dirawat pada saat berikutnya. Saya pergi untuk melakukan penelitian. Kalau begitu pulanglah dan lihatlah. Dan Chen tersenyum lembut, Hao Tian Xuanzhen benar-benar melahirkan putra yang baik. Junior itu pergi duluan. Ye Chen buru-buru memberi hormat, lalu berbalik dan lari. Chapter 324. Pulanglah. Keluar dari istana, Ye Chen merentangkan pinggang malas. Apakah kamu ingin sendirian dengan Luo Xi? Berpikir pada dirinya sendiri, Ye Chen tidak bisa tidak melihat ke satu arah. Lupakan saja, perpisahan itu menyedihkan. Bagaimanapun juga, Ye Chen menarik napas dalam-dalam, masih tidak bergerak ke arah itu, tetapi berjalan menuju pintu Danfu, dengan kata lain, uang kasino belum diambil. Bei Chu, di gunung yang dipenuhi awan, duduk di sebuah rumah megah, keluarga Hao Tian. Pada saat ini, mansion-mansion penuh dengan sosok orang, tampak kiri dan kanan, seolah-olah seseorang sedang menunggu. Pada saat ini, di Apse, seorang pria parubaya mengenakan jubah piton duduk di sana menggosok alisnya dengan ganas. Orang ini adalah kepala kontemporer keluarga Hao Tian Xuanzhen. Pemilik rumah, orang-orang di luar. Seorang lelaki tua bertanya dengan ragu, tetapi tidak melanjutkan. Tunggu sebentar, aku akan mulai. Hao Tian Xuanzhen melambai. Kalau begitu kamu urus itu, lelaki tua itu tersenyum, berbalik dan berjalan keluar. Setelah lelaki tua itu pergi, Hao Tian Xuanzhen menyentuh dagunya. Hao Tian Chen Ye, apakah aku punya putra seperti itu? Atau apakah hal-hal romantis di tahun-tahun awal, apakah seseorang memberi saya seorang anak dan tidak memberi tahu saya? Nah, haruskah itu benar? Itu tidak akan yinger. Tidak, ini waktu yang salah, bukankah itu Cher? Tidak, dia akan punya bayi dan dia pasti akan memberitahuku. Apakah itu Yaner? Heran, pintar, bunga, atau, Hao Tian Xuanzhen bergumam sendiri, merenungkan sambil menyentuh dagunya, memikirkan orang-orang yang bisa memikirkannya dari 20 tahun yang lalu hingga sekarang, satu demi satu. Jujur, tetapi setelah mendengar tentang Dan Cheng, seluruh orang menjadi agresif. Dalam 3 hari terakhir, keluarga Hao Tian telah sering menjadi pengunjung, dan mereka tidak dapat menghentikannya. Setiap orang harus bersuara untuk melihat putra bayinya. Malam Hao Xianzhen, tetapi masalahnya adalah, dia tidak memiliki putra. Tidak benar, Hao Tian Xuanzhen berpikir semakin salah, berani memanggilku keluarga Hao Tian, mengapa Hao Tian Chen tidak kembali ke rumah sampai sekarang, apakah itu menunggu saya untuk menjemput mereka berdua? Tapi siapa yang dilahirkan? Atau yang lain? Biarkan aku memikirkannya untukmu. Tidak ada suara yang bagus, seorang wanita berkulit putih datang dari luar, dan dia dilahirkan dengan rahmat dan keagungan, tetapi juga abadi. Wanita ini adalah istri Hao Tian Xuanzhen, mantan duta besar istana Qixi, dan penguasa Sun Woyan. Setelah Huaying, ada 3 wanita lain dengan penampilan tanpa tandingan, semuanya seperti peri, mereka adalah 3 anggota emas keluarga Hao Tian Xiyue, Hao Tian Xiu, dan Hao Tian Xixue.
Pikirkan tentang itu. Huaiyan tersenyum dan mengerang, memperhatikan Hao Tian Xuanzhen dengan penuh minat. Juga, masih berpikir. Hao Tian Xuanzhen tersenyum datar. Ayah, sepertinya kamu sangat romantis ketika masih muda. Hao Tian Xiyue mereka melihat Hao Tian Xuanzhen yang terlihat kusut dan tidak bisa menahan tawa dan tawa. Mungkin kita memiliki lebih dari satu saudara lelaki atau laki-laki, bagaimana dengan bicara omong kosong, aku jatuh cinta. Yah, itu sangat cinta. Huaiyan mengerang dan mulai menarik lengan bajunya, dan dia masih tersenyum pada Hao Tian Xiyue saat mereka menarik. Yuir, kenapa kamu tidak pergi berkeliling? Kedua mengerti. Hao Tian Xiyue tersenyum, dan berlari, sebelum melihat Hao Tian Xuanzhen tanpa ampun. Melihat ini, Hao Tian Xuanzhen bergerak-gerak di sudut mulutnya, dan jiling berdiri, kalau begitu aku akan keluar dan berbalik. Kamu tidak harus pergi. Huaiyan melangkah maju dan menangkapnya kembali. Ah! Bang, boom, boom, boom. Di sini, Ye Chen melangkah ke kasino. Rumah judi saat ini jauh lebih tenang. Mengapa diam? Bukan karena bertaruh pada konferensi dandan yang dapat kehilangan dan kuai. Sekarang siapa yang punya uang untuk berjudi, pada dasarnya bersembunyi di kamar dan menutupi wajahnya dan menangis. Mungkin, sekarang banyak orang yang berpikir tentang bagaimana cara mengalahkannya. Keke, Ye Chen batuk dan tidak bisa menahan untuk tidak menarik telinganya. Ini tidak bisa menyalahkan saya. Teman kecil, pemilik muda keluargaku sudah lama menunggu. Segera, lelaki tua berpakaian hitam itu muncul, dan dibandingkan dengan terakhir kali dia langsung naik ke mobil malam, dia punya banyak kata saat ini. Itu bagus untuk dikatakan. Ye Chen langsung naik ke atas, terbiasa dengan jalan, dan secara sadar datang ke ruang Tian Xihao. Begitu dia masuk, Ling Xiao buru-buru, dan tertawa, teman-teman Hao Tiandao, Ling Xiao sudah menunggu lama, tolong masuk. Kamu sangat sopan. Ye Chen berkata dengan bibir, dia benar-benar kasar, dia duduk dengan sadar, dan menjelaskan niatnya secara langsung. Aku pergi hari ini, aku tidak tahu apakah uang yang aku bertaruh bisa. Ambillah, itu wajar. Ling Xiao mengeluarkan tas penyimpanan dan menyerahkannya kepada Ye Chen. 5 juta, tidak lebih, tidak kurang. 5 juta, kenapa begitu banyak? Ye Chen membeku. Ling Xiao menyeringai, jangan sembunyikan. Dao You mengatakan bahwa taruhannya benar-benar tidak seimbang. Pada dasarnya bertaruh pada murid berdarah dan Xuan Nu, yang membuat Dao You kamu menembak keluar dari udara, sehingga kemungkinan naik dari 1 menjadi 100 ke 1 ke 5. Itu dia. Ye Chen menyentuh dagunya. Aku tahu aku seharusnya memegang 100.000 pada waktu itu. Hah? Dalam kalimat ini, semua minuman yang diminum Ling Xiao. Taruhan 100.000. 500 kali kemungkinannya adalah 50 juta. Anda tidak ingin kasino kami segera tutup. Secara alami, kata-kata ini hanya diucapkan dalam hati saya. Uang itu juga dikumpulkan, aku harus pergi. Di sini, Ye Chen telah menepuk pantatnya dan berdiri. Dao You, tunggu sebentar. Ling Xiao juga berdiri dan tersenyum dengan sedikit malu, ada undangan yang tidak diminta di bawah, dan kuharap Dao You akan mempertimbangkannya. Ada apa? Bicarakan itu. Saya tidak tahu apakah Anda dapat menggantungkan gelar Penatua King dari keluarga Ling saya. Ling Xiaogan berdeham. Saya mendengar bahwa Ye Chen mengangkat alisnya dan memahami niat Ling Xiao. Sekarang nama Hao Tian Chen Ye mungkin telah menyebar ke Dacu. Selama orang dengan pikiran normal akan berpikir bahwa pencapaian masa depannya pasti tidak akan berada di bawah raja dan orang yang sangat potensial, kekuatan apapun yang ingin memenangkannya. Ini dia. Ye Chen menyentuh dagunya, dan bukan tidak mungkin untuk menggantungkan gelar Penatua King, dia menggunakan nama Hao Tian Chen Ye, kecuali untuk sejumlah kecil orang, tidak ada yang tahu identitas aslinya. Teman-teman Hao Tian, ini hati keluarga Lingku, tolong tersenyum. Ketika Ye Chen mengerang, Ling Xiao telah menyerahkan kotak giok kristal, yang juga berisi rumput roh merah. Darahnya sangat indah. Ye Chen mengenali rumput roh sekilas, dan matanya tiba-tiba menjadi cerah dan bersinar. Darah ilahi sangat indah. Ini bukan rumput roh biasa. Rumput roh ini pada dasarnya telah menghilang di Dacu. Tidak pernah berharga. Ini adalah roh yang sangat diperlukan untuk memperbaiki mukjizat kelas atas yang terdampar. Rumput ini, betapa menyesalnya, Ye Chen berkata dengan mulut, mengambil kotak giok kristal secara sadar, dan tertawa, Debu Ye merasa terhormat untuk menjadi penatua kecing dari keluarga Ling. Oke, Ling Xiao berkata 3 kali berturut-turut, buru-buru mengeluarkan kartu giok, bagian depan kartu giok itu terukir dengan kata, Ling, dan bagian belakangnya terukir dengan kata-kata, Hao Xian Sen Knight. Melihat ini, mulut Ye Chen bergerak sedikit, Nima ini sudah siap. Di sini, Ling Xiao tersenyum malu-malu dan menyerahkan kartu giok kepada Ye Chen, bersiaplah tanpa kesulitan, bersiaplah tanpa masalah. Dengan kartu giok ini, jika Anda membutuhkannya di masa depan, Anda dapat mengambil bagian manapun dari keluarga Ling saya untuk bantuan. Kedua mengerti, Ye Chen mengambil kartu giok, dan rasanya sangat praktis. Chapter 325. Ketika dia keluar dari kasino,
Ye Chen melirik beberapa arah, dan mulai menghantui sebuah toko. Akhirnya, dia berubah menjadi restoran, langsung ke lantai 3, dan memasuki ruangan yang elegan. Aku tidak merasa ada orang yang menatapmu. Su Fu, menunggu di kamar yang elegan, menatap Ye Chen. Saya dulu melakukan intelijen. Jika Anda bahkan tidak bisa merasakannya, maka saya tidak ingin membingungkan Anda. Ye Chen tertawa, dan dicetak dengan satu tangan, membentuk klon di sampingnya. Segera, avatarnya berbalik dan berjalan keluar. Dia dan Su Fu berdiri di depan jendela dan melihat keluar dari jendela yang tersembunyi. Mereka melihat avatar berjalan keluar dari restoran, dan kemudian berjalan menuju gerbang kota Dancheng. Setelah avatar, beberapa tokoh licik mengikuti avatar satu demi satu, sampai avatar meninggalkan Dancheng, dan mereka mengikuti. Naik, trik ini sangat bagus, desis Su Fu. Tampaknya identitas keluarga Hao Tian tidak hanya baik tetapi tidak buruk. Ye Chen tidak bisa membantu tetapi menggosok alisnya. Itu bukan untuk menyalahkanmu karena terlalu memukau. Su Fu melirik Ye Chen, meskipun keluarga Hao Tian adalah keluarga tersembunyi, musuh tidak dalam minoritas. Bolehkah mereka membiarkanmu hidup di dunia ini? Ayo pergi. Ye Chen sudah ditutupi jubah hitam, dan Su Fu juga sama, ditutupi jubah hitam. Keduanya pergi keluar dari restoran satu demi satu, melihat sekeliling, dan kemudian berpikir tentang meninggalkan pusat kota. Untuk alasan keamanan, lebih dapat diandalkan untuk menggunakan arai teleportasi. Tapi berjalan dan berjalan, Ye Chen melihat sosok yang dikenalnya. Di hadapan orang banyak, seorang gadis 12 tahun berlari menuju kerumunan, diikuti oleh seorang wanita berkulit putih. Berhati-hati, bukankah itu Luo Xi dan Xuan Nu? Luo Xi, dia pergi. Luo Xi berlari ke depan dan Xuan Nu mengejarnya. Aku tidak percaya, dia akan pergi, dan dia pasti akan mengucapkan selamat tinggal kepadaku. Luo Xi masih polos, seperti biasa, dan kata-katanya menangis. Kedua mata bersemangat itu merah dan merah. Mereka sepertinya menangis. Keduanya berlari bola-balik, melewati Ye Chen. Aku berkata, mereka tidak akan melakukan apapun jika mereka mengikuti jalan ini. Ye Chen menoleh dan melirik Luo Xi dan Xuan Nu yang telah berlari ke gerbang kota. Tenang, apa selanjutnya? Su Fu mengambil langkah pertama. Saya pikir begitu. Ye Chen melirik seorang lelaki tua dengan labu anggur, yang mengikuti Luo Xi dan Xuan Fei dengan langkah yang tidak terburu-buru. Meskipun tampaknya tidak selaras, itu keterlaluan. Keduanya dengan cepat tiba di pusat kota, di mana sebuah altar besar berada, sebuah susunan teleportasi. Dao You, kota kuno tanpa tebing. Su Fu melangkah maju dan menyerahkan tas penyimpanan berisi 10.000 batu roh kepada sesepuh berkulit putih yang menjaga susunan teleportasi. Naik duluan, aku akan menyesuaikan koordinat ruang. Putih tua mengambil tas penyimpanan dan mulai mencirikan koordinat ruang. Mendengar bahwa keduanya naik satu demi satu. Segera, susunan teleportasi berdengung dan mulai berputar perlahan, dan kekuatan ruang aneh mulai melonjak. Dancheng, datang lagi lain kali. Melihat Dancheng, Ye Chen menarik napas dalam-dalam. Perjalanan ke Dancheng ini benar-benar mendapat banyak keberuntungan. Tunggu sebentar. Sementara Ye Chen merasa, dua orang berjubah darah juga menginjak altar dan menyerahkan tas penyimpanan kepada penatua berpakaian putih. Dao, kita juga akan pergi ke kota kuno Wuya. Lebih baik datang lebih awal, penatua White berkata sambil tersenyum. Orang haus darah, murid darah. Di sini, mata Ye Chen sedikit menyipit. Meskipun ketiganya tertutup jubah darah, dia bisa melihat melalui identitas keduanya sekilas, tetapi itu bukan darah kuil bloodthirsty. Hitomi dan orang yang haus darah. Ketika Ye Chen menatap mereka, kebetulan mata Tao yang haus darah dan murid darah, terutama murid darah, mata yang berkedip dengan cahaya kejam, bahkan di siang hari, terlihat sangat gerah. Segera, susunan teleportasi dengan cepat berbalik, dan keempatnya menghilang di atas altar. Muncul lagi, Ye Chen hanya merasa matanya bersinar, dan dia sudah berada di saluran ruang angkasa yang aneh. Mereka adalah murid berdarah dan pengikut Tao yang haus darah. Kepolosan Ye Chen Zuang adalah Su Fu, yang telah mendengar berita itu. Itu mereka. Nada suara Su Fu agak tak terduga. Jelas, dua orang di samping tidak ditemukan menjadi murid darah dan orang yang haus darah. Namun, Rao masih tidak mengungkapkan bentuk abnormal. Sepertinya aku masih diikuti oleh mereka, Ye Chen mengerang. Aku masih memandang rendah mereka. Su Fu melirik Tao yang haus darah dan murid-murid berdarah. Aku tidak memperhatikannya sama sekali. Elder, kamu belum pernah melakukan Tao yang haus darah ini. Merasa bahwa suasananya tidak benar, Ye Chen sekali lagi mengirimkan pesan kepada Su Fu. Ini setengah kati, itu bagus. Ye Chen menarik napas dalam-dalam. Jika itu benar-benar memukul, berikan murid darah kepada saya, Anda berurusan dengan Taois haus darah. Selanjutnya, lorong ruang menjadi sangat sunyi. Namun, semakin Ye Chen yang damai, semakin ia merasakan tekanan atmosfer, dan ia bisa dengan jelas menangkap orang-orang haus darah yang membunuh dan murid-murid berdarah meluap terus-menerus. Berdiri di belakangku, Su Fu melirik Tao yang haus darah,
dan menyampaikan pesan itu kepada Ye Chen. Dipahami, Ye Chen melirik ke sekeliling dengan tak tentu, lalu berdiri di belakang Su Fu, kalau-kalau dia dibunuh oleh Tao yang haus darah. Tanpa diduga, dia belum berhenti, dan Tao yang masih haus darah itu tiba-tiba bergerak, meremas telapak tangannya, dan bergegas ke Su Fu. Hah, Su Fu tampak dingin, dan sudah bersiap-siap di hatinya, tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan menghancurkan cetakan telapak Tao yang haus darah dengan satu telapak tangan. Taois yang haus darah itu tidak berharap Su Fu begitu waspada dan begitu responsif sehingga serangannya yang licik tidak memainkan peran apapun. Mati, tanpa melukai Su Fu, Tao yang haus darah itu berbalik dan mengeluarkan pedang pembunuh, yang hampir akan segera terjadi. Hah, Su Fu bersenandung, lengan bajunya penuh dengan tembakan menyalurkan, dan ada pedang pembunuh, menghalangi pedang pengetahuan Tao yang haus darah, dan memutar tangannya dan mencetak segel besar. Pendeta Tao yang haus darah merespons dengan sangat cepat, meninju seketika, dan menghancurkan segelnya. Itu sia-sia, melihat Tao yang haus darah yang tidak bisa memenangkan Su Fu untuk sementara waktu, murid darah di sini dingin. Pada saat itu, dia menekankan tangannya pada saluran ruang angkasa, dan kekuatan yang kuat menyapu telapak tangannya, dan ketika kekuatan ini muncul, saluran ruang angkasa yang semula stabil mulai bergetar. Murid darah, apa yang kamu lakukan? Tao yang haus darah yang masih berperang itu berteriak. Tidak ada, hanya membantumu. Suetong tersenyum dengan muram, kekuatan yang terkumpul telah naik ke yang ekstrim. Dia ingin menghancurkan saluran luar angkasa, ekspresi Su Fu berubah secara dramatis. Rumput, Ye Chen mendengus dingin, dan segera berangkat, pengetahuan Feng Shenjue datang ke murid darah. Sudah terlambat, Suetong tersenyum tipis, dan kekuatan telapak tangannya yang menjulang ke ujung meledak. Boom, dengan raungan, seluruh saluran ruang angkasa runtuh. Semua ini terjadi begitu cepat sehingga Ye Chen tidak ditusuk di pupil darah sebelum ditarik ke celah-celah di ruang gelap. Bukan hanya dia, Su Fu dan orang-orang yang haus darah tidak selamat, mereka terlibat di dalamnya sebelum menghilang. Itu adalah pupil darah, tetapi menakutkan dan ganas masih tersenyum. Meskipun dia juga terperangkap dalam retakan di ruang angkasa, dia ditutupi dengan darah, dan retakan di ruang tidak bisa menembus penutup pelindung yang dibentuk oleh darah. Hah, hah, hah. Di celah-celah ruang gelap, Ye Chen terus-menerus terluka. Buang nafas sejak lahir, buka. Selama krisis, Ye Chen buru-buru mengorbankan baju besi radon bawaan, tapi rawa begitu, celah ruang juga seperti pisau baja yang tidak bisa dihancurkan, yang terus-menerus memotong baju besi radon bawaan. Di sisi lain, Su Fu tidak bisa lebih baik. Meskipun dia adalah orang yang kuat di dunia kosong, dia juga memiliki bentuk yang menyedihkan, dan dia tidak stabil sama sekali. Dibandingkan dengan mereka bertiga, pupil darah jauh lebih baik, ditutupi dengan tenda darah aneh yang menutupi tubuhnya. Hitomi, apa kau benar-benar gila? Teriak Tao yang haus darah itu. Siapa yang membuatmu begitu boros? Suetong tersenyum dengan bersemangat dan berkata, dia tiba-tiba berbalik dan bergegas ke Ye Chen, bahkan tanpa dibatasi oleh celah di ruang angkasa. Sialan, Ye Chen mengutuk ketika dia melihat pupil darah membunuh. Di celah-celah di ruang, kekuatan aneh mengamuk, membuatnya berdiri diam, apalagi berkelahi. Bajingan, Su Fu Leng bernyanyi di sisi lain dan segera membunuhnya, tetapi sudah terlambat, karena Suetong telah menangkap Ye Chen, dan merobek celah-celah di ruang untuk melarikan diri. Chapter 326. Langit malam dalam, dan bintang-bintang yang hancur seperti debu. Di tengah malam, semuanya sunyi dan sunyi. Tiba-tiba, ada celah besar di ruang yang tenang, dan Ye Chen, tubuh berdarah, jatuh keluar darinya. Oh tidak, lebih tepatnya, itu terlempar keluar, dan tanah terlempar keluar dari lubang yang dalam. Hah, begitu dia bangun, Ye Chen memuntahkan darah, tubuhnya menyesap dan hampir jatuh. Dia terluka terlalu parah, meskipun ada perlindungan kibawaan, tetapi itu adalah darah di seluruh tubuhnya, dan tulang-tulang tambahan telah terbuka. Kamu harus berterima kasih kepadaku. Suara menakutkan itu terdengar dengan cepat, dan pupil darah dalam jubah darah melayang di udara, dengan senyum kejam dalam senyumnya yang lucu, dan terlihat sangat gerah dalam gelap. Siapa kamu? Ye Chen membeku sesaat, menatap Suetong dengan dingin. Kenapa, kamu tidak ingat aku? Suetong tersenyum dengan muram, memperlihatkan gigi putihnya, dan ada cahaya darah yang terbang keluar dari alisnya, berubah menjadi tungku alkimia berwarna darah, tergantung di atas kekosongan. Siafan, melihat tungku alkimia berwarna darah, Ye Chen menatap Suetong dengan ganas, dan hantu. Sepertinya kamu mengingatnya, Suetong menjilat lidah Kirmizi dan menunjukkan senyum ganas. 3 kali buruk dan hal-hal baik, aku menetap bersamamu satu per satu hari ini. Bukankah dia sudah mati? Bagaimana dia masih hidup? Di bawah, wajah Ye Chen jelek. Kecuali murid darah menunjukkan tungku alkimia berwarna darah, dia masih tidak tahu bahwa tungku alkimia berwarna darah adalah hantu dan, karena dia mengenali tungku alkimia berwarna darah, dan kemudian dia disimpan di tungku alkimia dengan Guan Yuer hari itu. Tungku alkimia memiliki ingatan yang mendalam.
Tidak heran dia membocorkan pembunuhan itu pertama kali dia melihatku. Tidak heran dia begitu memusuhi Dan City. Tidak heran bahkan Dan Sixuan bukan lawannya. Untuk sementara, Ye Chen tampaknya telah menemukan banyak hal, dan keraguan dalam hatinya berangsur-angsur terselesaikan karena identitas murid darah. Ayo, dagingmu adalah milikku. Murid darah di kekosongan itu sengit, mata berdarah penuh dengan keserakahan. Api sejatimu, langitmu, jiwa naga dan Zumu, itu akan menjadi milikku. Melihat ini, Ye Chen tidak banyak bicara, dan segera mengeluarkan api peri, menginjak awan api peri, dan melarikan diri ke satu pihak. Meskipun kekuatan kultivasi dan Gui telah berkurang dari langit ke-8 langit ke langit ke-4 dari langit spiritual, Rao begitu. Dia tidak menganggap dirinya lawan murid darah, apalagi dia masih terluka. Selain itu, Ye Chen tahu bahwa Suetong berani membawanya keluar dari celah-celah di ruang sendirian, dan tentu saja memiliki keyakinan mutlak untuk menekannya. Setelah memikirkannya, dia masih berpikir lebih baik untuk menyelinap pergi. Melihat Ye Chen, yang terus pergi, murid darah tidak menyusul, tetapi tersenyum dengan muram, dan memindahkan sidik jarinya, "Kamu, apakah kamu lari?" Hah! Segera, Ye Chen di depan mengerutkan kening, matanya dengan sempit menatap kekosongan di depan, dan menemukan bahwa kekosongan telah menjadi merah darah, dan lautan darah mengalir deras. Namun, ketika jarak semakin dekat, ia menemukan bahwa itu bukan lautan darah, tetapi elang berdarah, hanya karena kuantitas yang luar biasa, pada pandangan pertama, itu dianggap sebagai lautan darah. Memanggil, melihat elang berdarah yang keluar, Ye Chen hanya merasakan kulit kepalanya mati rasa. Jumlahnya tidak bisa ditebak. Luar biasa, dia bahkan bisa mendengar suara berdarah elang berdesis. Melihat ini, Ye Chen berhenti tiba-tiba, lalu melihat ke belakang. Di belakang, pupil darah menginjak pelangi, dan berjalan perlahan dan lambat, dan setiap langkah tubuh akan membedakan gas darah, dan setiap gas darah diubah menjadi penyihir darah, terkondensasi menjadi 9 penyihir darah dan 9 penyihir darah sangat kuat, dan masing-masing berada di dunia spiritual. Apa kekuatan magis ini? Ye Chen membuka mata Xianlun, menatap murid darah, dan segera menemukan petunjuk. Hari Tuhan, begitu banyak penyihir darah disegel di dalam tubuh. Menarik matanya, wajah Ye Chen jelek, dengan lautan darah elang di depan, pupil darah dan 9 penyihir darah di belakang. Situasi ini tidak begitu baik. Berkelahi. Berpikir sebelum pergi, Ye Chen masih memutuskan untuk menerobos lautan elang darah. Ini lebih baik daripada membunuh kembali. Dibandingkan dengan murid darah dan 9 penyihir darah, dia merasa lebih dapat diandalkan untuk menerobos masuk ke lautan elang darah. Hah! Awan peri api melintasi langit seperti cahaya kemasan, bergegas menuju lautan darah elang dengan cepat. Dan Ye Chen di awan api peri tiba-tiba berdiri diam, pedang Cixiao memegang di tangannya, tenang dan kental. Segera, dengan seluruh tubuhnya sebagai pusat, bayangan pedang hayalan muncul, terbang bola-balik, masing-masing mendesis, masing-masing dengan sejumlah besar kulit kepala orang kesemutan. Dia berdiri di tengah-tengah Wan Jian, tetapi dia bukan lagi manusia, tetapi pedang yang tajam, kepala Wan Jian. Wan Jian Chaozong. Dengan kesederhanaan Ye Chen, dia tiba-tiba melambaikan pedangnya dan menunjuk ke lautan elang darah. Tiba-tiba, bayang-bayang pedang Wan Dao menghantui dia semua berteriak, seolah-olah mendengarkan perintahnya. Arah depan pedang itu ke arah yang ditunjukkan oleh Ye Chen. Wan Jian menjerit, dan Wan Jian mengeluarkan. Hah, hah, hah. Yu Wan Jian adalah prajurit ajaib, hati adalah apa adanya, pedang akan menghancurkannya, satu pedang akan menjadi sejuta pedang, dan sejuta pedang akan menjadi raja. Bergegas dalam satu nafas, Ye Chen berteriak, mengikuti Wan Jian. Ada kekuatan magis, Ye Chen, aku benar-benar menatapmu sambil tersenyum. Murid darah di belakangnya berdiri kosong. Bagi Ye Chen, Wan Jian Chaozong, dia hanya menjilat lidah merah dan tertawa lebih suram lagi. Hah, hah, hah. Di sini, pedang Wan Jian Chaozong telah bertabrakan dengan lautan elang darah, dan elang darah telah ditusuk dan diubah menjadi darah. Namun, meskipun Wan Jian Chaozong kuat, ada lebih banyak elang darah. Karena setiap elang darah terbunuh, energi pedang Wan Jian Chaozong Ye Chen juga cepat mereda, karena jumlah elang darah terlalu besar. Terlalu banyak, sampai pedang Qi benar-benar musnah, gagal menerobos celah. Rumput. Melihat bahwa jumlah elang darah masih besar, wajah Ye Chen sangat jelek, dan dia segera memberikan baju besi Qi bawaan. Aku hanya bisa menghasilkan banyak uang. Ye Chen mendengus dingin, memegang pedang Cixiao di satu tangan, dan mengubah api menjadi latihan kuda di satu tangan, melambai dengan marah, kemanapun dia pergi, dia memotong produk jadi menjadi potongan-potongan dan membuat darah. Aku mengerti kapan kamu bisa mempertahankannya. Di belakangnya, Suetong menginjak Shen Hong dan berjalan perlahan, menyaksikan Ye Chen bergegas di lautan elang darah, membuatnya merasa sangat bahagia. Hah, hah, hah. Di lautan elang darah, Ye Chen masih mengayunkan pedang Cixiao dengan panik, dan Xi Xuan di sampingnya tidak siaga. Semua gerakan itu adalah serangan kelompok. Namun, ini adalah kasusnya.
Tutup pelindung yang dipadatkan oleh artefak Zisuan telah menjadi begitu penuh dengan lubang-lubang yang bahkan baju besi bawaan-bawaan Ye Chen pun rusak oleh darah elang darah. Meskipun kekuatan elang darah tidak kuat, jumlah mereka sangat besar, kadang-kadang batas kuantitas dapat menutupi kurangnya kualitas. Ibunya, cara bermain ini akan terjebak di sini cepat atau lambat. Ye Chen terlihat jelek, dan tidak berani mandek dan melambaikan pedang Cixiao, karena begitu pertahanannya rusak, elang darah itu hancur selama 3 detik kemudian dia akan memakannya sampai bersih. Berpikir dalam hatinya, dia tidak bisa menahan untuk melirik ke belakang, melihat bahwa murid darah dan 8 penyihir darah menghalangi di sana, dan kembali, dia akan mati lebih cepat. Long Ye, cepatlah, aku tidak bisa menahannya. Pada akhir krisis, Ye Chen mulai memanggil Taiksu Gulong lagi. Mendengar panggilan Ye Chen, Taiksu Gulong membuka matanya dengan malas dan melirik 9 avatar Ye Chen. Sepertinya dia bisa melihat pemandangan di sini melalui hubungan antara avatar Ye Chen dan dewa. Sangat, Rao terlalu frustrasi. Gulong tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Jika kurang, aku tidak akan memanggilmu. Ye Chen berkata sambil melambaikan pedang Cixiao dan memotong sepotong darah elang, dan kemudian memegang api peri, dan menyapu lagi, tetapi segera, lebih banyak darah elang itu bergegas lagi, seolah-olah itu tidak bisa dibunuh. Begitu banyak elang darah, ada dunia spiritual di belakang mereka, 8 penyihir darah dunia spiritual, ini adalah kematian Nima. Desis Taiksu Gulong, katakan lebih sedikit angin, kutuk Ye Chen. Mengapa kamu tidak menggunakan teknik terlarang roda abadi? Taiksu Gulong menyentuh dagunya, menggantung. Ye Chen mengutuk lagi. Penjara dari roda peri adalah serangan tunggal, membunuh murid-murid darah, serta 8 penyihir darah ilusi spiritual dan elang darah yang luar biasa ini. Krisis masih sulit, selesaikan. Selain itu, dengan Shou Yuan yang saya miliki sekarang, bisakah ibu saya berani menggunakan operasi Immortal Will terlarang? Maka tidak ada yang bisa kamu lakukan untuk itu. Taiksu Gulong mengangkat bahu, Tianji adalah serangan kelompok paling kuat di dunia. Kamu melintasi geng, menarik pupil darah, penyihir darah, dan elang darah. Semuanya baik-baik saja, ini juga mungkin. Ye Chen bertanya ragu-ragu. Dengarkan aku, itu benar. Chapter 327. Percayalah sekali. Ye Chen menebas, berputar-putar, dan memotong belasan pedang di belakangnya. Sebelum Blood Eagle bergegas, dia menyikat tas penyimpanan dengan telapak tangannya, dan selusin eliksir muncul di tangannya. Itu ditelan ke perutnya oleh otaknya. Kemudian dia melambaikan pedang Cixiao dengan panik lagi. Ketika lebih dari selusin eliksir memasuki tubuh, Xianhuo Tianlei dengan gila memperbaiki obat dan menuangkannya ke Danhai, dan 9 avatar yang jauh dari urat spiritual Sekte Zeng yang juga melahap bumi dengan panik. Jing Yuan dikirim kepadanya. Itu benar. Di puncak renyuan realem, dia harus secara paksa berdampak pada ranah Truyang. Hanya dengan cara ini dia bisa mengarah ke Tianji. Hancurkan aku. Saat energi mengepul mengalir ke Danhai, dia menyeringai, menyentuh penghalang, dan baru saja menerobos. Hanya, untuk pertama kalinya, dia gagal. Datang lagi. Terdengar gemuruh lain, dan dia memadatkan energi dan kekuatannya lagi dan menabrak penghalang. Hah, kali ini, ia memuntahkan fondasi yang dalam dan berdarah yang memungkinkannya untuk menembus kesulitan luar biasa dari dunia dan secara paksa berdampak pada dunia. Alih-alih membiarkannya meningkat ke tingkat yang lebih tinggi, ia mengalami serangan teror. Kamu sampah. Hancurkan aku. Untuk ketiga kalinya, Ye Chen yang menggeram keras, dengan penekanan yang sama pada energi dan kekuatan, terkondensasi menjadi pedang pembunuh, dan tiba-tiba memotong menuju penghalang di tengah-tengah. Klik, di tengah-tengahnya, sesuatu tampaknya rusak. Hah. Kemudian, itu adalah suara yang penghalang yang menghubungkan dunia manusia dan dunia nyata dihancurkan olehnya. Ye Chen, berapa lama kamu bisa bertahan? Melihat Ye Chen yang bertabrakan di lautan elang darah, pupil darah di luar menunjukkan warna keganasan lagi, dan cahaya keserakahan di matanya bahkan lebih kuat. Boom! Begitu kata-katanya jatuh, suara gemuruh tiba-tiba muncul di atas 9 hari ketiadaan. Mendengar itu, dia tidak bisa menahan diri untuk melihat ke atas dan memandang ke langit. Pada titik ini, tatapannya tiba-tiba berubah, surgawi. Boom! Bergemuruh. Ketika guntur pertama terdengar, gemuruh berlanjut, dan awan-awan bergulir mulai menyatu, menutupi langit berbintang. Dunia yang gelap telah sepenuhnya berubah menjadi dunia yang gelap. Segera, keagungan yang mengilhami menggetarkan langit dan bumi, dan ketiadaan yang kosong memenuhi guntur dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Siapa yang menyebabkan bencana? Wajah Suetong tiba-tiba menjadi pucat, tetapi segera, dia tiba-tiba menoleh dan menatap Ye Chen, yang masih menabrak lautan elang darah. Apakah kamu? Tapi aku tidak tahu hadiahnya, kamu puas. Ye Chen mencibir. Bajingan, bunuh aku. Murid darah sangat marah. 9 penyihir darah di sebelahnya tiba-tiba bergerak dan langsung memasuki lautan elang darah. Sebelum Tianji turun, dia akan membunuh Ye Chen, atau dia akan menjadi bencana. Sudah terlambat,
Ye Chen bernyanyi dengan keras, dan menginjak Xuanhuo Cloud sampai ke Void. Boom, bang, tiba-tiba, kehampaan menurunkan guntur. Hancurkan aku. Ye Chen naik ke langit, Bahu Wang Quan melakukan serangan yang kuat, dan pukulannya mengguntur-guntur Lingtian. Boom, bang, serangan baliknya tampaknya menyinggung para dewa di dunia bawah, dan guntur kedua jatuh, diikuti oleh yang ketiga, keempat, dan kelima, guru yang tak terhitung jumlahnya turun dan berkumpul menjadi lautan guntur. Di tempat, Ye Chen tenggelam. Namun, ada juga Laut Bloodhawk, yang telah tenggelam, dan 9 penyihir darah yang baru saja bergegas ke Laut Bloodhawk. Hah, hah, hah. Tiba-tiba, elang darah berubah menjadi potongan-potongan kabut darah, bahkan jika itu berubah menjadi kabut darah, tetapi lautan guntur masih tak henti-hentinya, dan kabut darah itu terbelah menjadi abu terbang. Pemandangan ini sangat spektakuler, lautan darah elang sangat besar, tetapi lautan guntur juga menutupi langit. Anda tahu, ini adalah momok. Siapapun yang berada dalam kisaran momok akan ditarik untuk meresponsnya selama itu adalah makhluk hidup. Elang darah, dan penyihir darah juga berada dalam kisaran momok Ye Chen. Tidak terkecuali, mereka semua harus pasif. Secara alami, 9 penyihir darah di lautan elang darah tidak bisa selamat, mereka adalah yang paling mendung, dan badai petir dan bahkan matahari, musuh bebuyutan, sehingga mereka tidak bertahan lama, dan mereka menjadi abu terbang. Hah, hah, di laut yang bergemuruh, darah dan tulang Ye Chen terbelah. Tetapi mengetahui pada saat ini, dia benar-benar mengerti kata-kata Taiksu Gulong. Apa yang disebut, bencana surgawi, adalah serangan paling kuat di dunia. Semua makhluk hidup dalam kisaran ini tanpa kecuali, semuanya berhasil. Keringkan, guntur menghancurkan guntur, Ye Chen Seng memperbaiki tubuhnya, dan kemudian membunuh pusat Laut Bloodhawk. Dia bergerak, dan Laut Guntur juga bergerak, sehingga di mana dia lewat, potongan-potongan itu menjadi berkeping-keping. Bloodhawk dipecah menjadi fly ash oleh Thunder. Mendominasi, Ye Chen tidak bisa menahan tawa keras, serangan Tianji yang luar biasa itu di luar imajinasinya, tidak peduli berapa banyak elang darah, mereka hanya sinar serangan di bawah guntur. Bajingan, murid darah, yang telah melarikan diri jauh, tiba-tiba marah, tidak pernah berpikir bahwa Ye Chen akan mematahkan permainan dengan langit. Siapa dia? Dan Chen, satu-satunya penguasa Dan Chen, bagaimana mungkin dia tidak pernah mendengar tentang Tianji? Guntur bahwa kehendak surga telah jatuh, tetapi keenam kerabat tidak mengenalinya, dan semua yang berada dalam lingkup Tianji akan ditanggapi secara pasif. Pada saat ini, Rao tidak berani untuk maju. Anda harus tahu bahwa dia adalah dunia spiritual, tetapi dia menerima momok dari tingkat dunia spiritual. Jika dia tidak berdiri diam dalam satu langkah, dia akan terpecah menjadi orang bodoh pada saat berikutnya. Lihatlah dirimu begitu sibuk, untuk membuatmu melakukan sesuatu. Ketika murid darah itu sangat marah, suara Ye Chen terdengar, dan dia bergegas mendekat, dan saat dia membunuh murid darah itu, lautan guntur mengikutinya dengan cepat bergerak. Melihat ini, pupil darah tiba-tiba berubah warna, dan bergegas kembali. Lari, apakah kamu lari? Ye Chen dingin dan bersenandung, membakar darahnya dan memanjat dengan cepat, seperti cahaya kemasan, dan kecepatan lautan guntur sangat cepat. Anda tahu, ini adalah Tianji Ye Chen, dan jarak di sekelilingnya adalah rentang Tianji. Dengan kata lain, selama Ye Chen menutup jarak ke pupil darah, ia dapat menarik pupil darah. Perampokan. Segera, pupil darah yang lolos masih ditarik ke dalam lingkup Tianji. Boom, bergemuruh. Begitu pupil darah diselimuti, laut guntur langsung diperkuat oleh satu titik. Namun, momok dari dunia spiritual tidak ada hubungannya dengan Ye Chen. Dia melewati musibah Yange yang sebenarnya, dan murid darah melewati momok imajiner spiritualnya. Untuk ini, Tuhan masih adil. Ini bisa membingungkan. Hah, pound, boom. Pada saat ini, pupil darah tersengat, dan tungku tembaga berwarna darah dengan kepala tergantung terbelah dan terbang di tempat, tanpa perlindungan tungku tembaga, guntur merawatnya dan menerbangkan tulang darah tubuhnya. Ah, murid darah meraung, tetapi mereka terbelah dan terbang pada saat berikutnya. Aku akan menambahkan beberapa lagi padamu. Ye Chen, binatang buas itu, membunuhnya lagi. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia dengan gila menunjukkan kekuatan gaibnya. Dia memberi murid darah seluruh rangkaian rahasia dalam satu napas. Bang, boom, hah. Kali ini, murid darah yang sudah sengsara, menderita di lain waktu. Anda harus tahu bahwa Ye Chen sekarang berada di lautan guntur. Serangannya adalah memberkati kekuatan bencana. Saya tidak tahu seberapa jauh lebih berat dari biasanya. Nak, panggil dan Dragon Soulmu. Suara Ye Chen di lautan Tuhan terdengar. Ini baik-baik saja, Ye Chen berkata dengan tergesa-gesa, jangan dibacok sampai mati oleh Tianji. Kamu tahu kentut, Taiksu Gulong memarahi, jika kamu ingin membuatnya lebih kuat, biarkan ia menerima baptisan Tianji. Oh ya, dan bonekamu, juga membuatnya, dan marah dengan Tianji lebih baik dari itu. Percayalah lagi, Ye Chen menghancurkan guntur Lingtian dengan satu pukulan,
dan kemudian dia memanggil Zi Zixuan, dan jiwa naga Danzu di Shanghai hancur bersama. Chapter 328. Boom, bang. Setelah Danzu Dragon Soul muncul, Tianji sekali lagi mendominasi itu. Itu adalah Danzu Dragon Soul. Hall, jiwa dan Zulong meraung di langit, melayang-layang di langit, terlempar ke laut guru, guru menebasnya, dan menikamnya, tapi itu persis sama yang memberinya nirwana dalam guntur. Di sisi lain, Sun Zixuan juga marah dalam guntur, dia adalah mayat, tetapi tubuhnya terus dibaptis di bawah guntur, sehingga seluruh tubuhnya ditutupi dengan petir yang sobek. Ini hal yang baik hari ini. Ye Chen bertepuk tangan. Hah. Begitu dia mengatakan sepatah kata, langit guntur di Danhai berlari keluar tanpa dipanggil, dan membuatnya tiba-tiba tertegun. Melihat Tian Lei, yang secara terus-menerus angkutan di lautan guntur, tampaknya menemukan yang serupa, sangat aktif, dan dalam pesawat ulang-alik yang konstan, ia juga terus-menerus menyerap kekuatan guntur untuk memperkuat diri. Awalnya, itu adalah salah satu badai petir. Ketika Ye Chen terakhir melintasi langit, kesalahan Yin dan yang tetap ada di tubuh Ye Chen. Ia berlari untuk menyerap kekuatan guntur. Meskipun ia mengejutkan Ye Chen, tetapi tidak terlalu kaget. Dia benar-benar terkejut bahwa setelah terus-menerus menyerap kekuatan Thunder, Tian Lei berubah menjadi sosok humanoid. Ya, itu memang bentuk manusia, dan itu terlihat persis seperti Ye Chen, sama seperti Qi Ye Chen dan Sanxing Taoisme. Brengsek, tidak apa-apa. Mata Ye Chen tiba-tiba menatap. Boom, tepat pada saat goncangan ini, guntur menerbangkannya. Tapi Rao masih begitu, dia masih menatap dua sosok manusia yang ditransformasikan oleh guntur hari itu. Warnanya hitam, tubuhnya terkoyak oleh guntur, dan di bawah pembaptisan Tianji yang membara, dia membentuk 8 urat dan anggota badan. 5 organ internal dan 6 organ internal. Ini belum berakhir. Tian Lei berlari keluar untuk bermain, dan peri api di laut Ye Chen dan tidak kesepian, dia berlari keluar dengan peluit, terus-menerus bola-balik di laut guntur, dan juga sedang menjalani pembaptisan dan penempaan Tianji. Selain itu, apa yang membuat Ye Chen terlihat luar biasa adalah bahwa barang-barang itu bahkan membentuk bentuk manusia, seperti langit yang mengguntur, dan membentuk penampilan Ye Chen. Segala sesuatu yang seharusnya disempurnakan dalam bencana langit. Perbedaannya adalah bahwa itu penuh dengan pembakaran api emas, luar biasa menyilaukan. Long Ye, bisakah kamu menjelaskannya? Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk menelan ketika dia melihat ke arah Tian Lei dan Xian Huo. Mereka berdua spiritual dan tercerahkan. Itu normal bagi Nirvana untuk berubah menjadi bentuk manusia di bawah momok surga, Taixu Gulong berkata dengan santai. Itu milik Anda untuk menjadi Tuhan, dan selama Anda tidak mati, tidak ada yang bisa menerimanya. Aku merasa lega jika kamu mengatakan itu. Ye Chen menghela nafas lega. Jika ini adalah bencana surgawi yang telah menghancurkan api peri dan guntur, itu akan menjadi kerugian besar. Xian Huo Taoism dan Tian Lei Taoism, kamu adalah keuntungan ibunya. Taixu Gulong menghela nafas, meskipun mereka tidak sekuat Taoisme Sanhuamu, mereka juga sangat digantung. Apa maksudmu? Bisakah aku berpura-pura menjadi kuat lagi? Ye Chen tertawa keras, suasana hatinya transenden, dan dia penuh energi. Tetapi selain itu, pupil darahnya tidak begitu bagus, dia mencukur rambutnya, terciprat di langit, dan dagingnya hampir pecah beberapa kali, tetapi dia dibawa turun olehnya. Selain itu, ketika Tianji menjadi lebih kuat dan lebih kuat, Ye Chen juga tidak dapat mendukungnya. Seluruh orang berada dalam kondisi penganiayaan, dan terbelah menjadi konyol oleh guntur yang menghantam langit. Untungnya, musibah ini berlangsung kurang dari 1 jam dan kemudian bubar. Bang! Dalam kekosongan, Ye Chen jatuh dan menghancurkan tanah ke lubang yang dalam. Bang! Di sisi lain, pupil darah juga jatuh, menghancurkan bukit kecil dan menghancurkannya. Ah! Segera, pupil darah merangkak, berlumuran darah, dan hanya setengah dari tengkoraknya yang terbelah. Bentuknya keras kepala. Hari ini, dia lebih seperti merangkak keluar dari neraka. Jahat, mengerikan. Ibu, ini tidak bisa membunuhmu. Ye Chen juga merangkak keluar dari lubang besar, dan bentuknya lebih menyedihkan daripada murid darah. Seluruh tubuh hampir cacat, dan tulang-tulang yang berdarah terbuka, yang sangat menakutkan. Bunuh, bunuh, bunuh. Murid darah menggeram, memegang pedang pembunuh berdarah dan bergegas keluar. Hanya ada setengah kehidupan yang tersisa, aku takut pada burung. Ye Chen mengutuk dengan dingin, segera memanggil Zixuan, memisahkan tubuh Sanxing Tao yang tergasifikasi, dan juga tubuh Xian Huo Tao dan tubuh Tian Lei Tao. Sudah berlari keluar dan berdiri dengan rapi di depannya berturut-turut. Melihat ini, murid berdarah pembunuh tiba-tiba menghentikan langkahnya, dan 4 penyihir berdarah dibedakan dalam tubuhnya, yang masing-masing adalah dunia spiritual. Ini adalah 4 penyihir darah dalam hidupnya, penyihir darah lainnya pada dasarnya memblokir senjatanya selama bencana, tanpa ini, dia tidak akan bisa bertahan hidup di bawah bencana. Bunuh aku. Murid darah meraung, dan 4 penyihir darah bergegas menuju Zixuan mereka. Bunuh aku. Di sini, Ye Chen juga memerintahkan.
bang, boom, hah. Pertempuran dimulai secara instan, dengan deretan 4 lawan 4. Guilei Zixuan adalah level Guilei, setara dengan alam spiritual seorang beku. Alam spiritual umum bukanlah lawannya. Setelah pembaptisan Tianji, kekuatan tempurnya bahkan lebih sombong. Selain itu, Taoisme Ye Chen, karena dewa melaju ke ranah matahari, kekuatan tempurnya melonjak seketika, sengit dan tidak normal, dan berbagai misteri muncul tanpa akhir. Sutra penyihir darah yang dia pukul tidak memiliki kekuatan untuk melawan balik. Dibandingkan dengan Taoisme Zixuan dan Yiki Sanxing, Xianhuo dan Tianlei Taoisme jauh lebih lemah. Mereka adalah sosok manusia yang baru saja muncul. Meskipun mereka juga Taos, mereka berbeda dari Yiki Sanxing Taos. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk melakukan kekuatan magis yang misterius. Ditekan oleh dua penyihir darah itu. Ini adalah situasi hari ini, dengan dua di kedua sisi yang berlaku. Pada titik ini, Suetong telah bergegas ke Ye Chen dengan pedang membunuh. Nima, Ye Chen mengutuk diam-diam, itu adalah dewa nerakanya. Dia bertahan dari serangan utama Thunder. Cedera itu jauh lebih berat daripada murid darah, dan dia tidak bisa menahan guncangan. Mati, murid darah disayat dengan pedang. Tepat ketika Ye Chen mencoba melawan, Jiwa dan Zulong bergegas keluar dari Laut Sen, dan tubuhnya masih penuh bekas luka. Nirvana tidak lengkap di bawah pengepungan langit, tetapi Ye Chen dalam kesulitan. Will, biarkan dia keluar dari lautan Tuhan. Di tempat itu, murid darah itu dilemparkan oleh Jiwa dan Zulong. Jiwa dan Zulong meraung, tubuhnya yang besar berputar, meraung dan berkelahi dengan murid berdarah. Tunggu sebentar, di sini, Ye Chen buru-buru duduk bersila di tanah. Klik itu. Segera, suara tabrakan tulang terdengar, daging Ye Chen yang hampir lumpuh dicekik dengan asap biru, luka sembuh pada tingkat yang terlihat dengan mata telanjang, daging yang rusak dan tubuh darah juga di bawah tubuh tandus, lagi melahirkan darah dan tulang baru. Segera, dengan Ye Chen sebagai pusatnya, pusaran spiritual besar terbentuk, yang dituangkan ke dalam tubuh Ye Chen melalui pori-pori besar tubuh Ye Chen melalui aura surga dan bumi setelah baptisan surga. Selain itu, Kesembilan avatar saat ini juga bekerja bersama untuk terus mengirimkan elemen goblin bumi yang telah diserap dari urat spiritual bumi. Pada saat ini, tubuh Ye Chen seperti lubang tanpa dasar. Paus menelan aura langit dan bumi, menelan sejumlah besar unsur goblin, urat daging yang bengkok dan aneh di bawah tubuh penyulingan tandus, dan anggota badan yang mudah rusak. Semua melompat ke puncak baru pada saat bersamaan. Saat Ye Chen maju ke ranah matahari, energi di danhainya diubah menjadi kekuatan spiritual. Chapter 329. Boom, bang, sayang, ketika dia bermetamorfosis, perang tidak jauh sangat sengit, dan Zixuan telah memotong penyihir darah, dan Ye Chen, yang telah membuat gasifikasi Sanxing, juga menang, dan membelah penyihir darah dengan satu telapak tangan. Adapun Xianhuo dan Tianlei Taos, mereka dipukuli kembali ke bentuk aslinya, dan berlari kembali ke danhai Ye Chen, membantu Ye Chen untuk meredam kekuatan spiritual. Kedua belah pihak kehilangan dua orang, bahwa Zixuan dan Ye Chen memberi gasifikasi pada tubuh Taois Sanxing dan menghadapi dua penyihir darah lagi. Perang dimulai lagi, tetapi perlu disebutkan bahwa Ye Chen membuat gasifikasi Sanxing jalan, itu tidak akan bertahan lama. Di sisi lain, adegan pertempuran jiwa dan darah dan Zulong sangat luas. Murid darah menggunakan metode rahasia tabu untuk pulih dari cedera. Pendahulunya adalah Dan Gui, tetapi kaisar yang sebenarnya dari Netherworld, Biksu Surgawi ke-8. Bahkan sekarang ia telah diturunkan peringkatnya ketiga kerajaan realitas spiritual, tetapi kekuatannya masih sombong. Danzu Dragon Soul meraung marah, menyeret tubuh naga yang terluka untuk bertarung dengannya, dan mengalami kerusakan. Di sini, transformasi Ye Chen berlanjut. Karena kembalinya Xianhuo dan Tianlei, kecepatan transformasinya telah dipercepat banyak. Pada saat ini, dagingnya yang rusak sama baiknya dengan sebelumnya, penuh cahaya, dan ada banyak penglihatan misterius yang muncul dan menjulang. Atmosfer yang megah juga bercampur dengan nyanyian naga rendah, dan tubuhnya seperti pengecoran emas, besi yang diperkuat. Apakah sombong? Di sisi lain, ketika sinar asap hijau menghilang, tubuh Ye Chen menghilang, tetapi sebelum menghilang, dia gagal membunuh penyihir darah. Bunuh aku. Melihat satu orang lagi di sisinya, Suetong segera memerintahkan. Dikatakan bahwa penyihir darah segera bergegas ke Ye Chen memegang pedang pembunuh berdarah. Zixuan ingin berhenti, tetapi dihentikan oleh penyihir darah lain. Jiwa dan Zulong ingin menyelamatkan, tetapi dihentikan oleh murid darah. Mati. Dengan deru penyihir darah, dia menembus ruang dengan pedang, dan menikam hati Ye Chen. Pound. Dalam imajinasi, adegan kepala Ye Chen yang ditembus tidak terjadi, ketika pedang pembunuh hanya 3 inci dari alisnya, dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan memegang pedang pembunuh tanpa memihak, dan membiarkan penyihir darah mengerahkan kekuatannya, tidak bisa menusuk setengah. Pada saat ini, mata tertutup Ye Chen tiba-tiba terbuka, dan dua dewa nyata meledak. Keluar, teriak Ye Chen, metode rahasia naga gila dan murka langit,
dan kekuatan guntur, penyihir darah bergerak di tempat, dan seluruh orang itu terbang keluar. Saat berikutnya, Ye Chen tiba-tiba berdiri, pedang Cixiao memegang di tangannya. Feng Shenjue, dengan kesederhanaan Ye Chen, dia bergerak. Dia seperti angin, hampir tanpa bayangan, dan pedang seperti surai dewa. Melihat penyihir darah, tepat sebelum mendarat, dia belum menghentikan tubuhnya, dan menemukan pedang yang mendekat Ye Chen. Hah! Di tempat itu, darah berceceran, dan kepala penyihir darah ditembus oleh Ye Chen dengan pedang. Dia meninggal di tempat itu dan bahkan menjerit. Di sini kamu. Ye Chen menerkam murid darah dengan pedang. Sekarang dia telah maju ke ranah matahari, kekuatan tempurnya telah melonjak, dan dia berpikir bahwa dia memiliki peluang besar untuk menang melawan murid darah yang terluka parah. Selain itu, saat ia maju ke tingkat berikutnya, Souyuannya juga meningkat banyak, artinya, ia dapat melakukan pelarangan roda abadi, dan dengan kartu as, ia bahkan lebih percaya diri. Hall, jiwa naga Danzu yang terluka telah dipanggil kembali ke Shanghai oleh Ye Chen. Bunuh. Pupil darah beredar dalam Bach, wajahnya suram, dan telapak darah didorong keluar untuk menenggelamkan Ye Chen. Yongzi di alam kosong tidak bisa melakukannya, dan kamu di alam spiritual adalah 3. Kamu jauh di belakang. Ye Chen mendorong kembali tanpa hambatan, dan Xianhuo dan Tianlei muncul, memadatkan lautan guntur, dan menelan darah. Lautan darah Hitomi, bahu angkuhan, Ye Chen bergegas ke binatang buas, dan datang dengan 8 kepalan liar. Murid darah meraung, terlambat untuk melakukan kekuatan magis, dan mengangkat tangan mereka dengan segel besar yang menjerit. Bang! Boom! Tangan tinju bertabrakan, Ye Chen diambil 1 langkah mundur oleh kejutan, tetapi murid darah ditendang mundur selama 4 atau 5 langkah untuk menghentikan tubuhnya. Tidak mungkin. Murid darah penuh dengan mata, dan dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa dia telah jatuh ke angin. Di matanya, Ye Chen dianggap sebagai semut dengan segala cara. 8 naga sunyi. Di sini, Ye Chen telah menukik lagi, dengan 1 kepalan di 1 tangan dan 1 dengan naga di telapak tangan, semuanya sombong. Murid darah secara pasif menolak lagi, tetapi mereka melemparkan kembali dan memuntahkan darah. Menekan saya. Dengan raungan, alisnya terbang keluar pedang membunuh merah, dan dia bergegas menuju alis Ye Chen. Buang napas kongenital. Ye Chen bermeditasi di dalam hatinya, baju besi radon bawaan berkumpul sedikit, melindungi jantung alisnya, pedang membunuh murid darah gagal untuk mematahkan pertahanan radon bawaan. Kekuatan supernatural 6 denyut nadi. Pada saat ini, Ye Chen tiba-tiba mengangkat tangannya dan menyodok lubang darah di pupil darah dengan 1 jari. Tai Chi Yantian, Yin dan Yang Janji, murid darah menendang kembali, tetapi sebelum berhenti, Ye Chen menyerang lagi. Hah! Murid darah mundur setelah muncrat darah. Ah! Murid darah meraung, menghentikan tubuhnya, dan menunjuk dengan jari. Ye Chen tidak menghindar atau berkedip, dia membawa jari Suetong dengan kaku, lalu membalikkan tangannya untuk mengambil cambuk, dan menghancurkannya dengan kuat di otak murid darah. Ah! Murid darah terluka, kepalanya menderu, dan pedalnya mundur. Tapi Ye Chen tidak memberinya waktu. Dia menghancurkan dengan cambuk ketika dia bergegas. Dia belum memulihkan pupil darah jernih. 7 trik dipukuli dengan cambuk ini berdarah, dan dia tidak bisa berdiri diam. Ah! Pada saat itu kesadaran, murid darah bergerak, dan Ye Chen terbang dengan 1 telapak tangan. Ini yang besar untukmu. Ye Chen baru saja menghentikan bentuk tubuhnya, lalu Ling Tian melompat. Momoknya dan pedang Cixiao di tangannya telah diganti dengan pedang naga. Dia dikepal dengan tangan dan mengangkat kepalanya. 8 potongan liar. Dengan geraman Ye Chen, dia memukul postur Huasan, dan pisau emas Mang Ling Tian sepanjang 5 kaki dipotong. Apa yang lebih mengejutkan bagi Ye Chen adalah bahwa penggunaan pedang balong untuk melakukan 8 selas liar bahkan lebih kuat. Teknik rahasia 8 selas liar tampaknya telah menyentuh pedang-pedang balong. Di sini, murid darah mabuk sadar kembali, dan ketika dia melihat pisau emas Ling Tian, dia tiba-tiba berubah warna. Tiba-tiba, dia berbalik dan mengambil batang besi yang ternoda darah, dan mengangkatnya di atas kepalanya untuk menghalangi. Pound! Ye Chen menebas batang besi yang ternoda darah, membuat suara tabrakan logam. Bang! Di tempat, Suepu setengah berlutut di tanah, dan dia masih bisa mendengar suara patah tulang tangannya. Hah! Saat berikutnya, murid darah memuntahkan darah. Ah! Pupil darah menggeram, darahnya terbakar, dan Seng Sheng berdiri, mengguncang Ye Chen, dan melangkah mundur. Tapi, surut, dia merasakan hawa dingin di punggungnya. Hah! Tiba-tiba, pedang membunuh menembus punggungnya dan menembus lubang dada depan. Ya, itu Zixuan yang menembaknya. Dia telah membunuh penyihir darah kedua, dan di bawah panggilan Ye Chen, dia memberi murid darah pukulan. Murid darah fokus pada Ye Chen. Zixuan terbunuh dari belakang, sehingga pedang pembunuh Xuan berhasil. Ini sudah berakhir. Ye Chen telah memindahkan pisau naga dan memotong kepalanya. Tidak. Melihat pedang Tyrannosaurus yang dingin terputus, mata pupil darah disorot, dan pupil menyusut seukuran ujung jarum.
Dia takut, benar-benar takut, dan menutupi tulangnya dengan dingin, dan melihat kematian memanggilnya. Pada saat ini, dia menyesal bahwa dia terlalu sombong. Dia menghitung Tao yang haus darah dan membawa Ye Chen keluar dari celah di ruang angkasa. Dia pikir dia bisa dengan mudah mengambil tubuh fisik Ye Chen. Ia menjadi pihak yang terbunuh. Ye Chen jelas melihat ekspresi ketakutan Sue Tong. Tapi dia tidak menunjukkan rasa iba sedikit pun, gerakan tikaman, dan keraguan sedikit pun. Hah! Dengan percikan darah, kepala pupil darah dipotong seketika. Chapter 330. Antara langit dan bumi, ketika kepala pupil darah berguling ke bawah, dia terdiam di sini. Hah! Menghembuskan napas dengan keras, dia mengambil tas penyimpanan murid darah, dan kemudian tidak lupa untuk mengorbankan api abadi untuk membakar tubuhnya menjadi kehampaan, agar dia tidak bangkit kembali dengan cara yang aneh. Setelah melakukan ini, Ye Chen hanya membersihkan medan perang, dan kemudian berbalik dan menghilang ke dalam malam. Malam, seperti biasa sepi. Pada saat ini, sekelompok 3 tetua telah datang ke Aula Danfu, masing-masing mengenakan jubah ungu, dengan 2 karakter besar terukir di atasnya, Hao Tian. Tapi aku tidak tahu apa yang 3 Taois kunjungi larut malam, apa yang terjadi. Segera, tawa itu terdengar, dan Dan Chen masuk. Teman Dan Chen, terganggu tengah malam, dan sering tersinggung, mohon penebusan. Pria tua berjubah ungu itu menundukkan tangannya dan tersenyum, kami di sini atas nama pemilik rumah, untuk menjemput Hao Xinshen. Dia pergi. Di sini, Ye Chen telah menemukan hutan tua di pegunungan. Setelah mengatur nafasnya selama 1 jam penuh, dia mengambil nafas panjang dan membuka matanya. Kondisi matahari yang sebenarnya, dia mengayunkan tangannya dengan lembut, merasakan kekuatan dan kekuatan fisik dari tinjunya. Dia tidak bisa menahan senyum, kekuatan yang begitu besar yang membuatnya bersukacita. Meregangkan pinggangnya yang malas, Ye Chen memanggil Zisuan. Zisuan, seperti biasa, tidak memiliki emosi manusia, berdiri seperti tiang kayu di tempat yang sama, dengan tampilan kusam dan mata kosong. Meskipun itu adalah boneka, Ye Chen dengan jelas ingat bahwa itu adalah bonekanya, yang telah memotong 2 penyihir darah di dunia spiritual. Terlebih lagi, setelah mengalami pembaptisan Tianji, dia menjadi lebih luar biasa, tubuh fisiknya lebih kuat dari sebelumnya ini jauh lebih lentur, dan ada baut petir di permukaan. Itu benar, Ye Chen menyeringai, merasa semakin luar biasa tentang dirinya sendiri. Setelah menerima Suan-Suan, ia memanggil Xian Huo dan Tian Lei. Tak lama kemudian, Xian Huo dan Tian Lei berubah menjadi bentuk humanoid. Api keemasan membakar dengan cahaya keemasan, dan petir ditutupi dengan kegelapan. Pada saat ini, suara guntur, kilat, tikaman, dan robekan masih terdengar. Selain itu, setelah mengalami pembaptisan Tianji, dia jelas merasa bahwa Xian Huo dan Tian Lei menjadi lebih kuat, terutama Tian Lei, yang merupakan bagian dari Tianji Thunder, menyerap kekuatan Thunder, dan menjadi lebih sombong. Sangat bagus. Ye Chen menepuk pundak Xian Huo dan Tian Lei Taos. Hari berikutnya, aku akan mengajarimu bagaimana melakukan misteri dan misteri. Meskipun Xian Huo dan Tian Lei tidak bisa berbicara, mereka bisa mengerti arti kata-kata Ye Chen dan mendengar pujian Ye Chen. Mereka berdua tersenyum dan berubah menjadi Xian Huo Tian Lei dan memasuki Dan Hai Ye Chen. Pasang surut tampaknya sangat menyenangkan. Pada akhirnya, Ye Chen mengarahkan pandangannya ke Shen Hai. Di lautan roh, jiwa dan Zulong melayang di sana. Tubuh naga besar itu penuh dengan bekas luka, dan ada bekas luka yang ditinggalkan oleh guntur dan bekas luka yang dibuat oleh pupil darah. Namun, ini bermetamorfosis, tubuh naga yang terluka perlahan pulih, dan guntur dan kilat merobek luka itu. Tampaknya terlahir kembali di Nirvana, dengan kekuatan naga, dan kekuatan guntur. Sangat bagus untuk melindungi Tuhan, Ye Chen menyeringai. Menarik pandangannya dari jiwa dan Zulong, Ye Chen membalikkan tangannya dan mengambil pedang naga. Begitu pisau balong dikeluarkan, dia mendengar pisau balong bergetar terus-menerus, dan ada pisau yang mendominasi. Itu benar-benar tidak sesederhana permukaan. Meskipun itu pisau yang patah, itu sangat berat. Ye Chen jelas ingat bahwa menggunakan pedang Tyrannosaurus melakukan 8 tebasan liar, dan kekuatan itu sangat kuat. Sayang, sungguh sayang. Ye Chen menyeringai, tidak lupa menyekap pisau naga dengan lengan baju. Setelah menerima pisau balong, Ye Chen mengeluarkan tas penyimpanan Suetong, dan kemudian melirik ke dalam. Saya harus mengatakan bahwa kantong penyimpanan pupil darah benar-benar bersinar. Harus ada banyak hal, seperti roh, cairan, roh, dan buah-buahan. Selain itu, ada beberapa yang kuno. Dan Fang. Namun, Ye Chen menyesal bahwa dia tidak melihat Dan Fang dari Wu Wenlingdan. Bagi sang alkemis, level alkemis itu pada dasarnya tercetak dalam benaknya. Panen tidak kecil. Ye Chen menyeringai, membalikkan tangannya untuk mengambil tas penyimpanan murid darah, tetapi sedikit takut di hatinya. Jika bukan karena momen kritis, dia menerobos wilayah, yang menyebabkan bencana dan tampaknya telah diambil oleh murid darah. Jika kamu tidak mati, akan ada berkah.
Ye Chen menyeringai. Boom! Begitu dia berbicara, dia disela oleh raungan yang menakutkan. Boom! Bang! Bang! Kemudian, deru berdering terus-menerus, mendengarkan suara yang datang dari kejauhan, dan semakin dekat. Di sini, Ye Chen telah melompat ke puncak gunung kecil, melihat ke kejauhan sangat dekat, dan melihat lautan api ungu dan lautan api berdarah sekarang menghancurkan kehampaan, dan sosok ungu dan sosok berdarah juga berjuang di dua lautan api. Sosok Zi dan sosok berdarah semakin dekat, dan mata kiri Ye Chen sedikit menyempit. Segera, matanya bersinar, Penatua Sufu, dia juga melarikan diri dari celah-celah di ruang angkasa. Tetapi setelah memikirkannya, dia tidak terlalu terkejut, bahkan murid berdarah yang diperbaiki ke tingkat yang lebih rendah dapat melarikan diri, apalagi Sufu. Sedangkan untuk pria berdarah yang bertarung melawan Sufu, tak perlu dikatakan bahwa dia adalah seorang Tao yang haus darah. Haus darah, ini adalah hidupku. Ketika Ye Chen memperhatikan, kemarahan Sufu terdengar di seluruh dunia. Dia benar-benar marah, darahnya terbakar, pada dasarnya cara serangan, tanpa pertahanan. Rasanya gila, kecuali menyerang. Membunuh muridmu adalah murid berdarah, temukan aku. Tao yang haus darah itu berkelahi dan berjalan. Meskipun kekuatannya sebanding dengan Sufu, Sufu adalah pembesaran hidupnya, dan dia takut berkelahi dengannya. Bunuh. Untuk kata-kata Tao yang haus darah, Sufu hanya memiliki kekuatan magis yang luar biasa. Matanya sudah merah darah, dan pembunuhan itu tidak terbatas. Ini adalah permainan yang putus asa. Itu tidak lengkap tanpa membunuh Tao yang haus darah. Aku terlalu malas untuk menjadi gila denganmu. Tao yang haus darah itu malu-malu, melarikan diri saat bertarung. Boom, bang, bang. Dalam kehampaan, suara menderu berlanjut melalui langit dan gunung-gunung runtuh satu demi satu. Penatua Sufu tidak akan mengira aku sudah mati. Ye Chen memandang Sufu yang sedang bertarung di langit. Dia tidak bisa menahan suara, tetapi setelah mendengar kata-kata Sufu, hatinya masih hangat. Sufu mungkin berpikir dia sudah mati. Baru setelah itu dia kehilangan akal, dan dia harus membunuh Tao yang haus darah. Tidak. Aku harus membantu. Ye Chen tidak menginginkan hal lain untuk sementara waktu dan segera melompat dari puncak gunung dan bersembunyi di aliran gunung. Di kejauhan, Sufu dan Taois haus darah telah bertarung dalam kekosongan ini. Saya harus mengatakan bahwa pertempuran berdarah antara keduanya sengit. Di satu sisi, Taois yang haus darah itu merontokkan rambut, berlumuran darah, dan menderita banyak luka, terutama pada tulang belakang, sebuah sakrum darah dalam terpotong, dan tulang-tulang sen-sen yang terbuka bisa terlihat jauh. Di satu sisi, Sufu tidak bisa lebih baik. Ada lubang darah sensasional di dadanya, dan ada bekas luka dan darah yang tak terhitung jumlahnya. Apakah kamu benar-benar akan mati? Geram sang Tao yang haus darah. Entah kamu mati, atau aku mati. Sufu sangat marah sehingga dia menyapu samudera api ungu, berguling menuju Tao yang haus darah. Berjuanglah. Tao yang haus darah itu meraung lagi, melambaikan lengan bajunya, menyeret lautan darah dan api, dan menyerbu ke arah Sufu. Boom! Lautan api ungu dan lautan api darah segera bertabrakan, mengirimkan auman yang mengerikan, sehingga kekosongan dibagi menjadi dunia ungu dan dunia berdarah. Keduanya bertarung satu sama lain, dan tidak ada yang mau jatuh tertiup angin. Pada saat ini, siapapun yang lemah, akan ditelan oleh nyala api yang dipegang oleh pihak lain. Keduanya mati-matian terbakar dengan esensi dan darah. Ini anugerah, Ye Chen segera muncul. Chapter 331. Segera, Ye Chen memanggil api peri, tergantung di tangan kiri, memanggil guntur, tergantung di tangan kanan. Kemudian, Xianhuo dan Tianlei mengubah bentuknya, Xianhuo menjadi busur api, dan Tianlei menyatu menjadi petir. Kaki kirinya ditekuk ke depan, dan kaki kanannya ditarik dan diluruskan. Seluruh tubuhnya bersandar, panah Tuhan telah diletakkan di tali busur, dan ditarik oleh bulan untuk membentuk bulan purnama. Menyilaukan. Tiba-tiba, Ye Chen tampaknya telah memasuki konsepsi artistik misterius lain, yang merupakan penyihir besar dari suku Wu menembak matahari, dan dia menganggap Tao yang haus darah sebagai putaran matahari di langit. Api itu guntur, dan ini instan. Dengan bisikan samar di hati Ye Chen, dia melepaskan tali panah. Tiba-tiba, panah Allah yang gelap langsung menuju ke langit, menembus kekosongan, dan ruang itu terdistorsi. Hah! Merasakan dingin yang mendalam di belakangnya, seorang Tao yang haus darah yang masih menghadapi Sufu tidak bisa menahan diri untuk tidak menundukkan kepalanya, ketika dia melihat Thunder Arrow yang menembaki dia, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia dapat dengan mudah menghentikan serangan seperti itu jika ditempatkan di masa damai. Tetapi pada saat ini, ketika dia bertarung dengan Sufu, keduanya acuh tak acuh, dan tidak ada yang bisa membantu tetapi menjaga keseimbangan tertentu. Tapi sekarang, dengan invasi kekuatan eksternal, bahkan jika serangan itu tidak terlalu kuat, itu cukup untuk menghancurkan keseimbangan saat ini. Setelah dia jatuh, dia akan ditelan oleh lautan api ungu Sufu. Bajingan, wajah lelaki yang haus darah itu menjadi jelek untuk sementara waktu.
Sebelum bertarung dengan Su Fu, dia tidak menyadari bahwa seseorang di belakangnya benar-benar menyerangnya. Saldo tidak bisa dipatahkan. Tao yang haus darah Leng Heng segera mengangkat tangannya dan muncul, menghancurkan panah Dewa Guntur Ye Chen. Tetapi itu juga merupakan pengalih perhatian instannya. Lautan api ungu Fu Fu langsung muncul, dan dia terus menelan samudera darah dan api. Dia mencoba yang terbaik untuk menarik pekerjaan itu ke keseimbangan itu lagi, tetapi itu adalah kematian Su Fu. Pada saat ini, panah Thunderbolt kedua melesat ke dalam kekosongan, membuat darah yang haus darah yang populer nyaris muntah darah di tempat. Ye Chen memahami waktunya dengan tepat. Itu bukan perang yang bisa dia ikuti. Dia tidak mengharapkan serangannya untuk menghancurkan Tao yang haus darah. Yang harus dia lakukan hanyalah mengganggu keseimbangan antara Tao yang haus darah dan Su Fu. Tao yang haus darah itu geram, mengangkat tangannya lagi, dan menghancurkan petir. Namun, hanya karena dia terganggu lagi, darahnya, api dan lautan ditelan lagi. Jika kemenangan dianggap 10%, maka dia hanya tinggal 40%, dan Su Fu 60%. Kemudian, kemarahan dan darah Ye Chen naik, dan hewan itu menembakkan 3 panah Dewa Guntur berturut-turut. Sekarang, pria yang haus darah benar-benar memuntahkan darah. Pada saat ini, jika dia membelah lagi, dia akan sepenuhnya ditindas oleh Su Fu. Dengan pemikiran ini, Tao yang haus darah mengepalkan giginya dan hanya bisa membiarkan 3 panah Dewa Guntur menembak. Di tempat itu, tubuh Tao yang haus darah ditembak oleh 3 anak panah Dewa Guntur, dan darah yang mengalir deras sangat indah. Di sini, Su Fu juga melihat petunjuk itu, seseorang diam-diam membantunya. Namun, dia tidak melihat ke bawah karena dia tidak bisa mendapatkan gangguan sedikitpun. Yang harus dia lakukan adalah untuk menyingkirkan orang-orang yang haus darah. Adapun mereka yang membantunya, tidak akan terlambat untuk berterima kasih kepada orang-orang yang haus darah. Di bawah, Ye Chen menarik busur dan panahnya lagi, membidik kepala Tao yang haus darah, dan mencibir, "Kali ini, kamu tidak akan berhenti." Saat Ye Chen melepaskan tali panahnya, panah Dewa Guntur gelap menembak ke dalam kekosongan lagi, dan targetnya adalah kepala Tao yang haus darah. Bajingan, pria yang haus darah mengertakkan gigi, dan wajahnya kurus. Kali ini, dia harus berhenti, jika kepalanya tertembak, dia akan terbunuh di tempat. Setelah menimbang bola balik, dia masih menembaknya dengan telapak tangan yang cepat, menghancurkan guntur Dewa Guntur Ye Chen, tetapi karena ini, darah dan lautan api ditelan oleh lautan api ungu Su Fu, yang 70%. Pada saat ini, dia tidak bisa lagi berbalik, karena kemungkinan menang, Su Fu telah menduduki 70%. Su Fu, ada sesuatu untuk didiskusikan. Tao yang haus darah itu takut, dia benar-benar takut. Tak berujung, Su Fu tidak mendengarkannya dengan sembarangan, memindahkan lautan api ungu, dan menelan dengan panik. Kalau begitu pergilah ke ujung yang sama. Pendeta Tao yang haus darah itu meraung, membakar esensi darah, dan nafas yang dahsyat melonjak seketika, menghentikan kecenderungannya untuk ditelan oleh lautan darah dan api. Di bawah, Ye Chen menekuk busur dan panahnya lagi, targetnya masih otak orang yang haus darah. Api itu guntur, ini instan. Dengan kibasannya, puncak panah melesat lagi. Pria yang haus darah itu menggeram di langit, dan ketika Thunderbolt hendak menusuk kepalanya, dia tiba-tiba melintas, tetapi masih mengenai, dan dadanya ditembak oleh Thunderbolt. Saat dia melintas, samudera api ungu Fu Fu menelan langsung, menelan samudera darah dan api, bahkan Tao yang haus darah yang kehilangan keseimbangannya. Tidak. Sang Tao yang haus darah berusaha sekuat tenaga untuk melawan, tetapi masih tidak bisa berdiri di lautan api ungu. Boom! Lautan api ungu melintas cepat, dan seluruh kehampaan hancur. Segera, sosok berdarah jatuh dari langit, adalah seorang Tao yang haus darah yang telah menghilang dari bentuk manusia dan menghantam tanah dengan keras. Ayo bunuh hidupmu. Su Fu datang dengan pedang pembunuh bernoda darah, dan kemampuan membunuhnya ada di langit. Aku di sini. Kali ini, Ye Chen melompat keluar, membawa pisau Tyrannosaurusnya, dan berlari. Kamu, Ye Chen. Su Fu tertegun dan tiba-tiba ragu, apakah kamu masih hidup? Sayangku, hidupku sangat besar. Ye Chen menggelengkan rambutnya dengan cerdas. Ini, Rao adalah tekad Su Fu, dan ada beberapa inkoherensi pada saat ini. Dia tidak pernah berpikir bahwa Ye Chen masih hidup, dan dia tidak pernah berharap untuk membantunya. Dia pikir dia sudah mati Ye Chen. Tidak mungkin. Tao haus darah yang jatuh ke tanah lemah, matanya menatap Ye Chen dengan ekspresi tidak percaya. Tidak ada yang mustahil. Ye Chen mencibir. Murid darah secara tidak sengaja dihancurkan oleh saya. Oh tidak, itu seharusnya hantu dan ghost. Su Fu di samping mengubah pandangannya lagi. Tidak mungkin, aku menonton darah dan roh dengan telapak tangan tuannya, bagaimana dia bisa hidup? Tapi yang lebih tua, bahkan dia mengakuinya. Ye Chen mengangkat bahu. Ketika Dan Cheng melihatnya untuk pertama kalinya,
dia menunjukkan padaku pembunuhan, dan aku selalu akrab dengannya. Saya tidak tahu sampai saya bertarung. Ibunya benar-benar hantu. Ada hal seperti itu. Sufu menarik napas dalam-dalam, dan sedikit takut. Jika itu adalah Dangos, maka Ye Chen masih hidup. Itu adalah keajaiban dalam keajaiban. Bagaimana anak ini bisa bertahan? Untuk sementara waktu, mata Sufu tertuju pada tubuh Ye Chen. Dia bisa membayangkan bahwa Ye Chen pasti telah mengalami pertempuran sengit untuk bertahan hidup. Hah? Ye Chen tidak melihat perubahan di mata Sufu. Dia telah menikam kepala Tao yang haus darah. Mengingat peristiwa aneh kebangkitan dan Gui, dia hanya mengorbankan api peri dan membakar daging dan Gui menjadi ketiadaan, jadi dia mengambil tas Tao yang haus darah di satu tangan. Elder, umurmu 7, 3, dan seterusnya. Ye Chen menyeringai, memegang tas penyimpanan. Ini semua untukmu. Sufu tersenyum, lalu merentangkan telapak tangannya, dan nyala api ungu melayang di telapak tangannya. Hah, telah menjadi api sungguhan. Ye Chen tertegun, bukankah itu api sebelumnya? Saya menelan api penjara darahnya, dan api tanah secara alami meningkat menjadi api yang sebenarnya. Sufu tersenyum dengan sangat ceria, tapi ini adalah hal yang baik. Bagi penguasa alkimia, itu adalah hal yang baik ketika berhadapan dengannya. Tidak heran kamu begitu murah hati. Ye Chen menatap api ungu dengan mata bundar mereka yang besar. Hilang. Sufu menerima api ungu, dan kemudian dia masih tidak lupa untuk menutupi dadanya. Jantungnya masih berdetak cepat. Kamu kelinci kecil, keluar sekali denganmu, dan kamu sangat senang. Jika kamu mati, kedua saudara perempuan itu tidak akan putus asa jika kamu kembali. Persetan ini adalah kecelakaan, ini tidak bisa menyalahkanku. Oke, jangan salahkan kamu, pergi, apakah kamu maju ke ranah matahari? Kupikir kamu tidak mencari tahu. Chapter 332. Saat fajar, kedua pria itu berhenti di sebuah kota kuno. Aku belum pernah mendengarnya, Hao Tianchen bernama Dan Seng di malam hari. Ye Chen mendengar suara begitu dia berjalan ke kota kuno. Dia pada dasarnya bisa mendengar tentang dia apakah itu pejalan kaki atau kedai teh pinggir jalan. Malam Hao Xiansen, dan Zong hanya suci, Niubi. Kamu mengatakan bahwa pamanku tidak akan memiliki putra yang begitu baik, tetapi aku mendengar bahwa orang-orang dari keluarga Hao Tian mencari Hao Xiansen malam itu. Seseorang yang akrab dengan masalah itu berkata, baru tadi malam, mereka pergi ke dan di mana kota itu. Tadi malam, keluarga Hao Tian pergi ke Dancheng. Ye Chen tidak bisa menahan batuk ketika dia mendengar kalimat ini. Untungnya, itu keluar lebih awal, kalau tidak, Bacheng akan dibawa kembali ke Beichu untuk mengenali ayahnya. Wah, kamu benar-benar panas kali ini. Di sampingnya, Sufu berteriak. Ini api malam Hao Xiansen. Ye Chen menyeringai, jangan katakan itu, Dan Seng, aku benar-benar menyukainya. Dua adik perempuan dan kepala sekolah akan senang ketika mereka belajar. Itu harus dihargai, kan? Ye Chen menggosok tangannya dan tersenyum, senior Dan Chen memintaku untuk meninggalkan seni bela diri. Aku tidak setuju untuk menjadi penguasa Dan Cheng berikutnya, dan tuan dari para tuan tidak memberi hadiah kepadaku. Apa yang ditawarkan sebagai hadiah? Apa yang baru saja kau katakan? Sufu telah berhenti, dan dia menatap Ye Chen, Dan Chen ingin kau menjadi penguasa Dan Cheng berikutnya. Ya, Ye Chen mengangguk, aku tidak setuju. Aku mengandalkannya. Su terlalu bersemangat, dan Sufu secara tidak sadar bersumpah, kamu bodoh. Aku mengerti, kata Ye Chen sambil menyeret Sufu menuju pusat kota. Tapi dia membiarkanku meninggalkan seni bela diri yang asli. Bagaimana aku bisa rela? Juga, sebagai penguasa kota Dancheng, dia tidak bisa berpartisipasi dalam dacu. Saya tidak bisa berbuat lebih banyak tentang perselisihan antara pasukan utama. Mungkin ketika Heng Yue kami memulai perang dengan Zheng Yangzong, saya tidak hanya menontonnya. Ye Chen mengatakan sesuatu yang membuat Sufu tinggal di sana. Sufu tidak pernah berpikir bahwa Ye Chen memiliki cinta yang begitu mendalam kepada Heng Yue, dan ada lebih banyak keberanian yang tidak dimiliki terlalu banyak orang muda. Lord of the Dan City, sungguh kejayaan tertinggi. Sufu mengakui bahwa akan sulit baginya untuk menahan godaan seperti itu. Tuan, bagaimana perasaanmu jika kamu mendengar kata-kata ini? Sufu memikirkan orang sungguhan di Tongsuan untuk sementara waktu. Dibandingkan dengan Yin Ziping, Ye Chen adalah kandidat terbaik untuk putra suci dari awal hingga akhir. Di masa depan, pengajaran Heng Yue juga harus menjadi Ye Chen, karena ia dapat menggunakan hidupnya untuk melindungi rumahnya. Hai, Sufu menghela nafas, dan saat Ye Chen melangkah ke arai teleportasi. Selanjutnya, keduanya pulang lebih lancar, menggunakan selusin arai teleportasi satu demi satu. Di malam hari, Lingshan Heng Yuezong sudah muncul di mata keduanya. Di sini, Sufu telah mengumpulkan pedang terbang, membawa Ye Chen di tangannya, seperti Shen Hong terbang ke Heng Yuezong, dan mendarat di puncak giok. Wow, tepat setelah jatuh, Ye Chen menghirup udara Yun Feng dengan keras. Ini masih rumah yang baik.
Sudah waktunya melepas topengnya. Ye Chen melepas topengnya, dan kemudian dia tidak lupa menjepit rambutnya dengan sangat cerdas. Ye Chen, pergi ke Xiao Zulin dan tunggu aku. Segera, ada suara wanita bibi di pengadilan wanita giok, berbicara dengan Chu Xuaner. Mengerti? Ye Chen menyeringai, dan melarikan diri. Kakak Su. Setelah Chu Chen pergi, Chu Xuaner berjalan keluar dari paviliun wanita giok, dan wajahnya tidak begitu tampan. Si Mei, sesuatu terjadi pada Zhong Neimo. Su Fu sedikit mengernyit pada Chu Xuaner. Chu Xuaner mengangguk, seperti yang kau dan aku pikirkan, tuan rumah Yin Xiping jauh lebih dari yang diharapkan. Apa yang dia lakukan? Ekspresi Su Fu berangsur-angsur menjadi gelap. 3 hari yang lalu, dia memperkosa murid perempuan Yu Lingfeng. Apa? Wajah Su Fu tiba-tiba menjadi dingin. Di mana orang itu? Apakah ada perlakuan kriminal? Tidak. Wajah Chu Xuaner juga dingin. Tuan, mereka menekan masalah ini, dan asteris. Pelacur perempuan pelacur juga dikirim ke Zhongmen semalam, dan pergi ke Heng Yue saya cabang ke-9. Begitu jahat, apa gunanya itu? Su Fu mendengus dingin, orang-orang tua itu benar-benar redup. Bagaimanapun, apa yang kita khawatirkan masih terjadi. Chu Xuaner menggelengkan kepalanya tanpa daya, karena dia, hak-hak saudara lelaki kepala sangat dibatasi, tetapi setiap kali mereka menyentuh tuan rumah, mereka akan dilindungi oleh tuan. Kadang-kadang bahkan saudara lelaki kepala tidak diizinkan untuk mengajukan pertanyaan, sama seperti dia memperkosa murid asteris. Dia hanya memikirkannya pada hari dia dihukum, dan dibebaskan pada hari berikutnya. Aku akan pergi ke teori guru, kata Su Fu dingin, berbalik dan pergi. Saudara Su. Chu Xuaner menghentikan Su Fu, tidak berguna, bahkan kepala saudara tidak berdaya, apalagi kita. Sialan, aku tidak perlu memberitahu Ye Chen tentang ini. Chu Xuaner berbisik, karena murid perempuan itu, murid pertama Yu Lingfeng, Namong Yue pergi ke Yin Xiping untuk melikuidasi, tetapi hampir mati. Kecuali Ye Chen dan Red Liu Yi, dia pada dasarnya lumpuh olehnya, dan teman-teman Ye Chen tidak jauh lebih baik. Tuan rumah yang luar biasa. Su Fu sangat marah, dengan semburan tembakan megalit di sisinya. Saudaraku, apa yang ingin saya katakan adalah bahwa Anda harus memberitahu Ye Chen tentang Ni Feng tentang mereka. Dengan temperamennya, dia pasti akan menemukan Yin Xiping untuk dilikuidasi. Dalam hal itu, apa yang bisa dia kembangkan akan terbuka setelahnya. Tentu saja mereka akan diikuti oleh pasukan lain. Chu Xuaner berkata perlahan, pada saat itu, aku akan menutup seluruh puncak Yunfe dan tidak akan membiarkannya turun gunung. Apakah kamu menutupnya sebentar, dan apakah dia menutupnya selama sisa hidupnya? Su Fu menarik nafas dalam-dalam, dia akan tahu cepat atau lambat. Ini hanya bisa menjadi kasus untuk saat ini. Chu Xuaner menggelengkan kepalanya tak berdaya. Dibandingkan dengan Ye Chen, mereka masih akan memilih untuk melindungi tuan rumah. Jika mereka benar-benar mengganggu orang tua, Ye Chen tidak akan dihukum. Tidak bisa hanya memanjakan diri secara membabi buta. Su Fu Leng mendengus. Sangat tidak sah hanya untuk menjadi tuan rumah, dan itu sudah cukup untuk masa depan. Orang yang tepat, mungkin. Chu Xuaner berkata, saudaraku, hari ini Yin Xiping memang keterlaluan. Tuan rumah yang 90% bugar, dibudidayakan sebagai tempat terpenting kedua di dunia nyata, tetapi kekuatan tempurnya tidak lagi benar. Di bawah tubuh misterius kelima terbesar di bawah sinar matahari, juga potensinya memungkinkan master untuk melindunginya tanpa rasa takut, bahkan jika dia melakukan kejahatan besar, itu juga akan membantunya untuk ditekan, tanpa penatua. Mereka akan mendukung saya, apa yang akan para murid saya lawan dengannya. Kalau begitu bertempurlah untuknya dengan nama Dan Seng. Su Fu menarik napas panjang. Dan Seng. Chu Xuaner sedikit mengernyit, apa Dan Seng, bukankah Dan Seng Hao Tianchen Knight? Su Fu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, si Mei. Malam itu, Hao Tianchen adalah Ye Chen. Ini, Chu Xuaner mendengarkan sedikit, seharusnya kebetulan, atau kecelakaan, untuk mengatakan ini. Untuk menyamarkan identitasnya, Ye Chen membisikkan nama keluarga. Apa yang tidak pernah dia pikirkan adalah bahwa Dacu benar-benar memiliki keluarga seperti itu, dia adalah Malam Hao Xiansen. Juga, menunggu ini, wajah Chu Xuaner menjadi sedikit lebih menarik. Dia adalah salah satu murid paling menakjubkan yang pernah dia temui, kata Su Fu dengan ekspresi tertegun. Dia menarik jiwa Dan Zulong, dan menjadi tawanan Dan Seng. Gelar seperti itu telah melampaui raja dan sebelumnya. Hao Xiansen Knight, Suci Dan Zong, ternyata adalah muridku. Chu Xuaner tidak bisa tidak melihat ke arah Xiao Zulin, matanya penuh syok. Bukan nama Dan Seng yang paling membuatku senang. Su Fu menarik napas dalam-dalam dan melihat ke arah Xiao Zulin. Dia menolak untuk tidak meninggalkan Heng Yue dan bertarung dengan Heng Yue di masa depan. Pemilik Dan Cheng selanjutnya, menurut pendapatnya, kemuliaan tertinggi tidak lebih dari sebuah rumah. Dia, Chu Xuaner berkibar sedikit, dan bunga emosi yang mendasari hatinya juga perlahan dibuka dengan kata-kata Su Fu. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.